Miss kok tega banget sih sama Nicky Bull? Tega kau bilang? Setega mana Nicky Bull dalam mencaci, menghina, menghujat, mematikan brand orang lain sampai harus melakukan pemerasan? Setega mana sayang? Oh, itu salah brand owner sendiri dong. Kenapa harus menjadi owner skincare dalam produk overclaim? Nah, ini salah Nicky Bull sendiri dong. Kenapa harus menjadi kriminalisme dalam kasus pemerasan? Menolak fakta. Tidak bisa, tidak bisa. Fakta harus diterima. Apa yang Nicky Bull tanam itu yang harus dituai. Ya, sampai sini paham ya? Menyala Nicky Bull 20 tahun cuy. Mau share ke kalian realita pahit yang kemungkinan akan kita hadapin di masa depan. Dan gue sangat yakin ini akan terjadi di masa depan. Dulu itu di zaman gue SMP SMA itu sempat viral banget sih masalah skincare Mercury itu. Dulu itu mungkin tidak seviral sekarang yang ada medianya lah, ada sosial media yang bisa nge-spread informasi dengan cepat. Dulu dengan televisi aja menurut gue udah cukup viral sih masalah Mercury ini. Dari kejadian tersebut seharusnya sudah mulai banyak lah masyarakat yang aware akan bahayanya Mercury dan sejenisnya segala macam lah. Oke lah, pada waktu itu mungkin informasi tidak bisa tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Huru Hara Skincare kali ini, gua sangat yakin dengan bantuan sosial media itu informasinya sudah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke desa-desa, ke kampung-kampung. Di kampung gua bahkan ada nih, bahkan terdengar nih isu-isu Huru Hara Skincare, Mercury dan krim abal-abal ini. Seharusnya masyarakat kita tuh harusnya udah lebih tahu lah ya dan lebih aware tentang bahayanya Mercury dan kawan-kawan. Jika pasca kejadian Huru Hara ini ternyata di masa depan itu masyarakat kita itu masih nekat lah pakai Mercury, pakai hidroquinone dan lain-lain itu, gue nggak nyalahin dan gue nggak akan heran kalau di masa depan itu mafia-mafia skincare itu akan tetap eksis sih. Karena emang masyarakatnya sendiri itu yang ngeyel. Dan gue sangat yakin ini terjadi di masa depan. Karena apa? Karena habit masyarakat kita itu pengen sesuatu yang instan. Kalau pakai skincare pengennya seminggu 2 minggu udah kelihatan putih gitu, udah kelihatan fleknya hilang segala macam. Skincare itu tidak seperti itu. Bedakan mengobati dengan merawat. Skincare itu tugasnya merawat, bukan mengobati. Jadi kalau lu berharap hasil yang instan dari skincare, ya lu salah sih menurut gua. Dan itu terjadi di banyak mindset masyarakat Indonesia yang pengennya kalau pakai skincare itu hasilnya instan seminggu 2 minggu, sebulan aja menurut gue itu udah kecepatan sih. Minimal banget itu kalau kita pakai skincare itu hasilnya bisa kelihatan itu ya 2 bulan 3 bulan itu udah paling cepet banget lah itu. Itu makanya penggunaan krim abal-abal, krim Mercury itu yang katanya bisa bikin putih dengan cepat dengan instan itu masih laku sih di pasaran dan itu akan terus ada sih menurut gue. Ya intinya kalau setelah Huru Hara Skincare ini masyarakat masih belum aware juga tentang bahayanya skincare mengandung merkuri dan hidroquinone itu, ya mau gimana lagi ya? Doktif udah seberjuang apapun saat ini, kalau kalian masih tetap memilih bahan-bahan itu ya udah, gua nggak bisa berkata-kata lagi lah gitu udah. Ya udah rasain lah itu. Tapi ya semoga gua salah ya. Semoga dengan kejadian ini kalian semua lebih teredukasi. Nggak tutup mata lah dengan apa yang terjadi tentang skincare yang sekarang ini terjadi ya. Nah gimana? Gampang kan? Kira-kira apa pendapat ChatGPT tentang huru hara perskincarean ini guys? Harusnya ChatGPT itu netral dan tidak berpihak ya kepada siapapun. Yuk kita lihat. Jadi sebelum ini aku tuh ada bertanya, jika aku mau menjatuhkan satu brand skincare, bagaimana caranya? Terus dihotbahin lah sama ChatGPT panjang lebar sampai akhirnya disuruh untuk fokus membangun brand kamu sendiri dengan strategi yang kuat dan berkelanjutan. Kalau memang berkualitas, memiliki keunikan, ya pelanggan akan datang sendirinya gitu. Jadi harus pakai marketing yang efektif dengan ide kreatif dan legal. Nah terus aku lanjut, ini akan aku percepat ya. Ini bisa kalian baca sendiri ya.
Tinggal di pause aja dan baca sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Jawaban ChatGPT apakah fair? Apakah netral? Atau gimana nih? Komen di bawah. Ya, sebetulnya skincare itu nggak ada, itu namanya overclaim. Selama di muka kamu sehat, bagus, cocok, pakai aja ya. Kalau yang bilang overclaim itu pasti dari para saingan-saingan owner skincare. Aku mah apa aja pakai, yang penting cocok dan mampu beli. Jangan marah, miring dulu. Kangen ya ngomong gitu. Jangan marah kalau aku bilang, kok dibelain yang overclaim? Aku nggak bela gitu, tapi aku merasa namanya orang berdagang mau untung yang sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya. Yang penting nggak merusak ingredientnya, itu nggak merusak muka. Lagian ya netizen ya, aku yakin banget nih di dalam kandungan skincare ini buatan Amerika, kebetulan buatan Amerika, dan nggak mungkin bisa masuk ke sini karena regulasi sini itu nggak membolehkan beberapa ingredient yang ada di dalam skincare. Ini aku beli sendiri karena muka aku ya. Jadi menurut aku yang namanya overclaim itu selama bagus di muka, yang dituduh overclaim ya, selama bagus di muka dan suka, ya udahlah gitu, nggak usah gaduh masalah ini, kecuali ya para pesaing.